Cynthia Montana Channel. Nah, hari ini teman-teman, aku akan berbagi nih tentang bagaimana sih caranya memilih reksadana yang baik dan yang benar. Nah, kita kalau ngomongin soal reksadana itu atau ngomongin soal investasi itu, pertama adalah apa? Kalian harus tahu nih, timing yang pas untuk membeli. Karena kalau kita bilang nih teman-teman, kita nggak selalu punya timing yang pas untuk membeli saham ataupun obligasi. Ya dong. Nah, sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya teman-teman di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Kita langsung mulai aja ya. Nah, yang pertama, kalian harus tahu dulu nih, investasi apa yang ingin kalian coba. Misalkan, kalian mau coba reksadana. Oke, aku mau coba reksadana. Nah, reksadana apa nih? Nah, reksadana di sini ada berbagai jenis. Yang pertama adalah reksadana saham. Yang kedua adalah reksadana obligasi. Yang ketiga adalah reksadana pasar uang nih teman-teman. Nah, tingkat resikonya juga beda-beda nih. Kalian tipe yang mana? Kalau yang pertama ngomongin reksadana saham adalah bermainnya di saham. Lebih volatile teman-teman. Jangka waktunya juga lebih panjang. Itu mungkin bisa sekitar 3-5 tahun. Nah, kalau misalkan yang kedua adalah reksadana obligasi atau fixed income. Nah, itu gimana? Kalau fixed income ini biasanya rata-rata di 1 tahun sampai 3 tahun teman-teman. Oke. Dan yang ketiga adalah reksadana pasar uang teman-teman, yaitu jangka waktunya sekitar di bawah 1 tahun. Nah, kalian harus ingat dulu teman-teman, ada yang namanya high risk high return. Ketika kalian ngomongin soal main reksadana atau investasi, kalian harus tahu dulu nih jangka waktu yang kalian mau tetapkan investasi itu seberapa. Oke, dan juga tingkat kalian menerima resiko itu seberapa besar. Oke, jangan sampai kalian salah pilih deh teman-teman. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah setelah kalian udah tahu nih aku mau pilih reksadana apa, kita lihat timingnya teman-teman. Oke, kita lihat timingnya yang mana sih kira-kira timing yang pas untuk kita membeli suatu produk. Dari mana? Pertama, kalian bisa riset dulu nih, apakah yang membuat kita harus beli suatu produk. Misalkan, aku mau beli saham atau mau beli reksadana saham. Nah, kita lihat dulu teman-teman, saham yang dia invest itu di mana aja, ya kan? Terus kita juga bisa lihat nih perusahaan-perusahaannya tuh kayak gimana, performanya bagus atau enggak. Dia di Indonesia atau di luar negeri. Kita lihat nih di Amerika, Eropa, Indonesia atau di mana. Jadi kita harus ngecek dulu teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya setelah kalian udah tahu nih, oke Sin, aku udah mau beli nih saham. Nah, oke, kita lihat nih performanya. Apakah performanya naik terus atau enggak? Atau kita lihat nih, dia bisa turun tuh kenapa ya? Apa karena emang ini bukan tahunnya saham atau kayak gimana ya? Ya kan? Nah, akhirnya aku udah memilih nih, Sin, aku nggak mau deh saham terlalu beresiko. Aku mau coba nih reksadana obligasi nih. Tapi ini tahun yang bener nggak ya? Atau ini tuh tepat nggak ya kira-kira aku milih obligasi? Berarti kan kita harus riset dulu dong. Bener nggak sih kira-kira sekarang ini adalah tahunnya obligasi atau bukan? Ya kan teman-teman? Nah, di sini gimana caranya? Ini simple banget teman-teman. Simpelnya adalah gini, obligasi itu kan adalah surat utang ya. Jadi berkaitan dengan apa? Itu adalah berkaitan dengan suku bunga. Kenapa ngomongin suku bunga ya, Sin? Nah, kenapa? Karena simpel teman-teman. Suku bunga itu berkaitan dengan deposito. Ya dong. Nah, ketika suku bunga itu diturunkan, ya kan? Deposito itu atau bunga dari deposito itu pun akan diturunkan. Orang akan kemana? Orang nggak akan lagi dong memilih tempat atau investasi yang lebih rendah, ya dong. Dia akan mencari tempat atau investasi yang returnnya lebih tinggi. Salah satunya apa? Surat utang, obligasi, di mana kalau ngomongin soal kupon atau ngomongin soal bunganya tidak berpengaruh, ya dong. Tidak berpengaruh terhadap mau BI turunin suku bunga atau BI naikin suku bunga, itu nggak berpengaruh sama sekali. Nah, ketika semua orang itu udah mengejar obligasi, apa yang terjadi? Supply and demand ya teman-teman, harga obligasi bakal naik. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif buat kalian ketika ngomongin, Sin, sekarang suku bunga turun terus loh, berarti orang-orang bakal beli obligasi dong. Bener, ketika orang-orang beli obligasi artinya apa? Ketika orang-orang beli obligasi artinya bahwa kamu harus yang namanya, aku waktunya nih invest nih ke obligasi dong. Ya kan? Nah, di sini kalian bisa mencoba nih. Ini time to buy banget dong Sin ya. Kalau bisa kamu bilang ini BI turunin suku bunga dan obligasi akan menjadi salah satu tempat investor untuk membeli. Bener banget. Nah, makanya aku bilang teman-teman untuk tahun ini belum
saatnya kali aku katakan bahwa saham itu akan perform. Oke, untuk Indonesia itu sendiri ya teman-teman, saham itu untuk perform. Nah, lanjut kenapa salah satu yang membuat saham itu tidak akan atau tidak perform tahun ini adalah investor tuh masih takut teman-teman. Ini kira-kira bahaya nggak ya? Kira-kira berpengaruh nggak ya buat perusahaannya? Apalagi ada virus segala macam akan mempengaruhi perusahaan ini nggak ya? Pasar mereka nggak ya? Daripada ngambil resiko, investor tuh nggak mau ngambil resiko yang terlalu besar, mendingan obligasi aja, ya kan? Nah, ini adalah khusus untuk ngomongin pasar di Indonesia. Ingat ya, ini ngomongin soal pasar di Indonesia. Beda cerita lagi ya teman-teman kalau kita ngomongin pasar Amerika. Nanti aku bakal jelasin ke kalian juga kenapa kalau pasar Amerika tuh berbeda banget nih dengan pasar Indonesia teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kalau kita udah ngomongin, aku kayaknya mau ikutin saran kamu deh Sin, reksadana obligasi. Nah, tapi returnnya gimana ya Sin? Kalau ngomongin soal return teman-teman, itu ada dua hal nih. Yang pertama adalah time pada saat kamu beli itu, apakah sudah tinggi atau tidak? Apakah akan berpotensi lebih tinggi lagi atau tidak? Atau yang kedua itu apa? Atau yang kedua itu di mana tempat kamu berinvestasi? Kalau ngomongin soal obligasi ya kita tahu lah ya teman-teman, returnnya itu didapat dari mana? Dari bunganya. Ya dong. Nah, kalau misalkan ngomongin yang lainnya lagi, return yang lain, kayak saham itu kan mungkin ada dari dividennya, dari kenaikan harga dan segala macamnya. Nah, itu beda lagi teman-teman. Nah, kalau aku ngomongin soal pasar uang itu lebih ke deposito ya. Jadi lebih ke mereka itu investasinya tuh ke deposito atau ke obligasi di bawah 1 tahun teman-teman. Ini buat menambah ilmu kalian aja gitu. Jadi kalau misalkan kita mau investasi itu kita harus lihat teman-teman, kita harus riset dulu nih kira-kira yang mana yang oke, investasi mana yang cocok buat kita, investasi mana yang tidak cocok buat kita gitu. Dan ada timingnya. Ingat ya teman-teman, kalau ngomongin investasi itu ada timingnya. Tidak bisa memaksakan sesuatu. Ketika kita bilang aku suka saham, aku pengen saham ini oke, bla bla bla, nggak apa-apa kalau kamu merasa pede dengan itu, kalian berani langsung di dalam satu saham. Tapi pastikan kalian mengerti betul perusahaan ini seperti apa. Karena kalau ngomongin soal saham itu adalah kita itu seperti menginvest ke perusahaan itu. Perusahaan itu seperti apa, sehat atau enggak, laporan keuangannya kayak gimana, laporan auditnya kayak gimana, penjualannya kayak gimana, cara dia meminimalisir biaya-biaya, cara dia memarketingkan suatu produk, pajak-pajaknya, ya kan, pemerintahan segala macamnya, apakah dia menaati aturan atau tidak. Ya kan teman-teman, aku mau ingetin sedikit aja nih, bahwa salah satu perusahaan ada yang hanya gara-gara pajak aja membuat sahamnya langsung turun banget. Jadi jangan sampai kalian terjerumus atau kena nih teman-teman ke situ. Nah teman-teman, thank you banget ya udah nonton video ini. Jangan lupa teman-teman di like, comment, dan juga subscribe ya. Thank you teman-teman, have a nice day. Oh ya teman-teman, aku mau kasih sedikit bonus aja nih teman-teman. Kalau kalian mau beli reksadana, ya kan saham ataupun reksadana pasar uang atau reksadana obligasi, itu kalian bisa beli di bank. Ya kan, kalau kalian mau yang aman ya teman-teman, kalian bisa langsung beli di bank, ya kan, bank mana aja, bank yang kalian suka, bank yang kalian invest, ataupun kalian bisa beli di fintech teman-teman. Cuma kalau di fintech ini harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai tergiur oleh gak ada admin, promo dan segala macam, tapi malah uangnya hilang. Jadi kalau bisa lebih dipastikan kalian tuh beli atau investasi reksadana itu, kalau bisa lebih aman itu adalah di bank. Gitu teman-teman. Nah semoga ini membantu juga nih buat kalian nih yang bingung kira-kira reksadana tuh gimana ya, atau adminnya kayak gimana ya. Kalian bisa langsung tanya-tanya juga ke bank favorit kalian ya teman-teman. Semoga ini adalah salah satu jalan untuk kalian. Uang itu harusnya dikemanakan ya? Uang itu kira-kira harusnya kita spending di properti kah, spending di paper asset kah, spending di emas kah, atau seperti apa? Gitu teman-teman. Nah jangan lupa juga ya teman-teman, kalian harus keep invest on something, on your body, on your healthy, dan juga kalian harus keep invest juga nih on your money. Oke, thank you teman-teman, have a nice day.